lalu kemudian air tersebut terbagi daripada 4 bagian. Sumal miyahu ala arba'ati aksamin. Kemudian air terbagi daripada 4 bagian. 7 macam yang boleh digunakan untuk bersuci. Dalilnya wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Itu surat Al-Anfal ayat ke-11. Dan diturunkan alaikum atas kalian minas sama dari langit ma'an hujan liyutahhirakum untuk kalian bersuci. Dalilnya tuh. Nah, dari 7 macam yang boleh digunakan untuk bersuci terbagi daripada arba'ati aksamin, 4 bagian. Pertama, tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Tohirun suci, mutahhirun dan mensucikan, ghairu makruhin yang tidak dimakruhkan. Suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan. 1. Yang kedua, wahwal ma'ul mutlak, yaitu disebut air mutlak, suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan, disebut air mutlak. Nanti dijelaskan ya, Pak. Yang kedua, wa tahirun, air yang suci, mutahhirun yang mensucikan, makruhun namun dimakruhkan. Tadi mah suci, mensucikan, ghairu makruh, tidak makruh. Sekarang suci, mensucikan tapi makruh hukumnya. Yang kedua ya, ingetin. Wa wal ma'ul mashmas, yaitu air yang dipanaskan atau air panas. Itu disebut air yang suci, mensucikan namun makruh. Wa wal ma'ul mashmas. Kemudian yang ketiga, wa tahirun, air yang suci, ghairu mutahhirin, tapi tidak dapat mensucikan. Suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Pertama, suci, menyucikan dan tidak makruh. Kedua, suci dan mensucikan tapi makruh. Ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Wahwal ma'ul mustakmal, yaitu air yang mustakmal. Yang keempat, wal mutaghayyaru biha, air yang berubah. Biha masuk benda ke dalam air, khalitahu dengan bercampur, minat tohiroti yang bercampurnya benda yang suci. Terbagi 4, wa atau wama unajim. Kita bahas. Pertama, tohirun mutahhirun ghairu makruhin, suci dan mensucikan dan tidak dimakruhkan, yaitu disebut air mutlak. Air mutlak yang kayak gimana? Air yang belum tersentuh, air yang belum terpakai, air yang tidak terkena tetesan dari badan kita, itu disebut air mutlak. Makanya nih kalau kita wudhu nih ya, kan dekat-dekat tuh ininya kerannya. Pak Umar lagi wudhu, kemudian lagi di sebelahnya lagi ada lagi wudhu lagi. Cepretan wudhu pertama yang sebelah itu nempel nyebrek ke tangan Pak Umar misalnya, berarti sudah mustakmal tuh. Kenapa? Karena Pak Umar di badannya terdapat tetesan air dari orang lain. Lalu bagaimana ketika Pak Umar tidak menyuci tangan itu, lalu kemudian digabungkan dengan cuci tangan Pak Umar, maka Pak Umar sudah menggunakan
air mustakmal. Lalu bagaimana? Hukum wudunya tidak sah. Suka ada kan wudu begitu ya. Makanya wudu santai aja, jangan sampai dikepretin ke muka gitu, biasa aja. Jangan sampai orang yang di sebelahnya, di sekitarnya terkena cepretan air wudunya. Kalau terdapat anggota wudu terkena tetesan air tersebut, maka hukumnya bisa jadi mustakmal. Hati-hati tuh. Nah, kalau begitu. Hati-hati, makanya kalau wudu lebih baik antri aja tuh. Supaya apa? Supaya tidak terkena tetesan dari yang lain. Karena disebut mustakmal itu air yang sudah digunakan oleh orang lain. Kata tadi gitu, ke muka, dia lagi basuh muka, taunya Pak Umar lagi basuh tangan. Dia terus kesini ke tangan Pak Umar, maka ketika Pak Umar tidak membasuh dulu, maka hukumnya sudah mustakmal. Menggunakan air mustakmal, hukumnya tidak boleh. Nah, air mutlak itu air yang memang belum digunakan oleh orang lain. Maksudnya dengan dikobok gitu. Kan namanya basuh muka kan kena kulit kan? Gitu. Beda dengan tidak dikobok mah. Setelah itu sudah dikobok. Yang kedua, watahirun mutahirun makruhun. Suci, mensucikan, akan tetapi hukumnya makruh. Suci boleh, mensucikan juga boleh untuk pakai wudu, pakai mandi junub, pakai nyuci piring, pakai nyuci pakaian, makruhun namun hukumnya makruh. Wa huwal ma'ul musyammas, yaitu air panas. Ada kan air panas? Ada ya? Pemandian hangat kan itu variasi tuh. Ada yang panasnya luar biasa, ada yang memang biasa, ada yang memang adem-adem kuku. Nah, yang disebut musyammas ini adalah airnya seperti itu. Itu boleh pakai wudu, silakan. Pakai junub, mandi junub boleh, silakan. Suci, namun hukumnya makruh. Makruh itu tidak membatalkan terhadap air ketika digunakan untuk bersuci, sah. Namun makruh karena panas. Kayak air kejemur di sawah gitu. Kubangan, sawah, balong. Kan panas tuh. Nah, itu hukumnya makruh. Termasuk tadi panas alami. Lalu bagaimana kalau panasnya itu memang dibuat lagi sakit badannya atau lagi musim dingin, mandi pakai air panas campuran, asal syarat tidak mustakmal waktu kita merebus airnya nggak jadi masalah gitu. Masukin ke panci mau direbus, kemudian syarat dari gayungnya nggak ada yang netes lagi dari tangan kita, maksudnya makanya gayung itu mesti hati-hati tuh. Jangan sampai niup ngambil air sampai kena tangan kita. Kalau gayung nggak jadi masalah. Nah, itu ketika kita sampai mencampurkan air tremos atau air panas tadi dengan air dingin supaya adem gitu ya, supaya panas, supaya hangat karena saking musim dingin, nggak masalah. Yang penting waktu kita merebus airnya, air yang pertama, yang kedua, ketiga itu diambil dari gentongnya, tidak terkena tetesan dari tangan, tidak termasuk mustakmal, sah hukumnya. Ya. Ya kayak musim dingin, sering kalau di kampung-kampung kan begitu. Jakarta mah jarang dingin. Iya. Malam aja tidur telanjang, gerah. Apalagi setiap hari kalau di kampung mah dingin. Nah, itu berarti mandi junub atau mandi biasa ataupun wudu menggunakan air panas hukumnya sah namun makruh. Wa tahirun ghairu mutahhirin. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak mensucikan. Wahwal ma'ul mustakmal, itu air mustakmal. Air mustakmal itu kayak tadi, airnya 1 ember atau digentong, berarti kan gentong kurang dari 600 liter. Waktu kita ngambil air buat
berus air, kita kok tahu-taunya dari tangan kita ngancung ke situ, netes lagi ke gentong, maka di gentong tersebut disebut air mustakmal. Untuk berwudu, untuk mandi junub apalagi tidak boleh, tapi untuk masak nasi, untuk nyayur, untuk bikin kopi, bikin susu boleh. Kenapa? Karena air mustakmal mah boleh untuk diminum, untuk nanak nasi, namun tidak boleh untuk wudu, mandi junub karena sudah mustakmal. Sebaliknya perkara sama. Air suci, air kelapa, air kopi, air susu, sayur, suci enggak? Suci. Air kelapa suci enggak? Suci. Boleh enggak pakai wudu? Silakan kalau mau dikeruputin nyamuk kita semua.